Matiin dulu datanya Rob, biar hemat. Ada yang ngirim. Kita dulu. Ya, kita hemat dulu. Ambis kakak. Dua habis kalau nah itu tinggal 60. Ini tangan belum dulu sini. Ini di mana taruh? Pegang aja. Oh, dipegang. Sudah yang dipakai yang ini kan? Itu juga. Oh iya. Oh di sini aja. Oh iya iya. Kami deh. Oke. Iya. Turun. Iya. Ini kan. Sudah ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang ya untuk kawan-kawan pers. Kalau di catatan kami jumlahnya 20, tapi kalaupun lebih nggak apa-apa ya. Di sini ada Heri, Firman, ada Miko, Ari, Daman, Habibi. Nah, Ari, kemudian Aan, Mamat, ada lagi Niko, Iman, Ivan, Gatot, Ade, Jul, Yunal, Boy, Redo, dan Rizky dari berbagai media ya. Nah, jadi ruangan yang kita pakai kebetulan ruang sidang dan posisinya kami di atas bukan berarti lebih superior karena ruangan yang ada ini dan supaya kita nggak repot lagi memposisikan meja dan sebagainya maka seperti inilah kelihatannya. Jadi sebenarnya nggak begini maksudnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kami dari Pengadilan Negeri Curup kebetulan selaku juru bicara. Barangkali dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan berkenaan misalkan dua putusan yang sudah diucapkan nomor 5 dan nomor 6 masing-masing atas nama DDA dan BK nama yang kita samarkan, kami persilakan nanti kita jawab atau secara akumulasi ataukah satu persatu kita kondisikan aja nanti. Jadi seperti itu ya, mungkin bukan kita yang memaparkan atau mendeskripsikan ataupun menerasikan putusan yang tadi baru aja diucapkan, tapi kita menunggu pertanyaan, gitu aja ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin kita percepat aja dari siapa menyampaikan pertanyaan apa, nanti kita catat. Mungkin gitulah kira-kira ya, untuk menyederhanakan. Nah, silakan untuk mempercepat waktu. Dari mana, nanti berdiri, perkenalkan diri, apa yang ingin ditanyakan, nanti kita upayakan kita bisa jawab. Yuk silakan Pak. Mikrofonnya mati tuh. Mati lampu lagi. Iya. Iya. Ini memang bukan kita matikan ya, lampunya mati. Waalaikumsalam. Hidup lagi Pak. Silakan Pak Gai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya. Ini hakim tentang vonis yang dijatuhkan kepada anak Pak Muhammad dan Pak yang kemarin sudah sempat didadakan ada putusan yang belum mempunyai rasa keadilan kata masyarakat umum itu. Ini butuh penjelasan yang bisa memberikan penyerahan kepada masyarakat karena kesannya yang adil katanya Pak. Dan kasusnya pertama ya. Tadi yang bisa dijelaskan juga seperti apa. Ya, Waalaikumsalam. Ada yang lain yang mau ikut bertanya dulu atau seperti apa? Ya. Hidupkan dulu. Ya. Menambahkan sedikit. Siap. Jadi kan karena masyarakat banyak tidak suka. Dari mana siapa Pak? Izin. Oh, dari Detik ya. Yang saya mau tanyakan, kalau seandainya di kemudian hari itu ditemukan ada pelanggaran etik oleh hakim ini atau menerima sesuatu dari terdakwa, apakah akan ada sanksi dan apa sanksi yang paling berat? Itu saja. Penanya dua ya ini ya, menyangkut keadaan hakimnya ya tadi ya berarti ya. Sementara masih ada
Ada? Kalau enggak kita jawab dulu ini. Nah, ya. Jadi kita coba dari penanya pertama dulu ya. Jadi vonis yang pertama berarti Ananda DDA ya, inisial ya. Walaupun di dalam putusan kemudian diucapkan saya terbuka, sedapat mungkin kami menyampaikan anonimasinya ya. Jadi Ananda ini diputus minggu yang lalu, hari Rabu tanggal 4 ya, 4 Juni 2025. Pada pokoknya dakwaan yang terbukti subsidiar, primer nggak terbukti, yaitu pasal 76T, 76C, junto 80 ayat 2, kalau undang-undangnya 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itu nggak terbukti. Kekerasan mengakibatkan luka berat. Nggak terbukti karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dibebaskan dia, bunyinya gitu dalam putusan dari dakwaan tadi. Lalu yang terbukti yang mana? Yang tersisa kan subsidiar, kebetulan memang unsurnya terpenuhi, maka yang bersangkutan itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dakwaan subsidiar tadi, melakukan kekerasan tadi. Untuk perkara yang pertama, lalu hukuman apa yang dijatuhkan? Nah, hukuman dalam perkara anak dia berbeda dengan dewasa, diatur di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pilihan-pilihan hukuman itu untuk pidana pokok ada di pasal 71. Jadi dia ada peringatan, ada pidana dengan syarat. Pidana dengan syarat itu ada 3. Pelayanan masyarakat, pengawasan, pembinaan di luar lembaga, kemudian pelatihan kerja di luar itu, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Yang dipilih oleh hakim waktu dalam pengucapan putusan adalah pidana dengan syarat. Yang dipilih dari 3 yang saya sebutkan tadi, pelayanan masyarakat. Beliau mengambil sikap untuk memutus seperti itu, pada hakikatnya bersesuaian dengan rekomendasi dari peneliti kemasyarakatan dari PK Bapas. Jadi PK Bapas itu peneliti kemasyarakatan, adanya di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Bengkulu. Rekomendasi beliau itu supaya anak itu dihukum pelayanan masyarakat. Bahkan masjid tadi beliau itu menyebutkan at-taqwa tadi. Alamannya waktu, hakim menentukan, mekanismenya hakim. Nah, itu tadi diambil setelah beliau merenungkan yang paling adil, keadaan yang meringankan. Misalnya disebutkan dalam putusan, dia itu pelajar, belum pernah dihukum, yang bersangkutan kooperatif, sopan dan berterus terang. Nah, itu salah satu. Semua itu diolah oleh hakim dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, maka menjatuhkan putusan yang tadi. Bahwa kemudian masyarakat merasa putusan itu belum adil. Nah, itu kebetulan pada saat yang sama penuntut umum sudah menyatakan sikap banding. Nah, putusan yang kami ucapkan berarti belum BHT, masih diuji. Nah, di tingkat banding. Itu upaya banding tadi sudah diucapkan pada hari Kamis, sehari setelah putusan kemarin. Nah, tanggal 5 Juni 2025. Nanti dikirim berkas itu, lamanya waktu kami untuk mengirimkan 14 hari. 14 hari udah di PT itu misalnya digitalnya, PT punya SOP misalnya 1 bulan harus diputus. Kalau kawan-kawan mau monitor, bisa ke PT Bengkulu langsung atau lewat pengadilan pengaju. Karena lewat pengadilan di Curug bisa ditanya, udah diputus atau belum? Nah, kita monitor terus. Nah, seperti itu. Jadi lamanya itu estimasinya bisa dihitung-hitung. Udah dikirim belum? Oh udah, berarti 30 hari ke depan. Kira-kira diputus sebelum. Nah, itu SOP-nya. Nah, bahwa bisa aja meleset gitu, bisa lebih cepat dari itu. Nah, itulah putusan kita mentah lagi karena upaya hukum. Jadi adil tidak adil itu kan relatif ya. Kita nggak bisa menghakimi putusan kawan kita. Yang bisa menyatakan putusan itu benar atau salah adalah pengadilan yang lebih tinggi tadi. Dia akan menguji, benar nggak ya? Nah, kalau dia merasa benar, dia akan menguatkan. Kalau dia merasa perlu memperbaiki, dia akan perbaiki. Kalau dia akan
batalkan berarti dia ingin mengadili sendiri. Nah, gitu. Jadi keadilan tadi kita agak sulit untuk menjawab karena rasa keadilan itu memang berbeda. Tapi itulah yang udah diputus, dasar pertimbangannya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk anak dua, nah kalau anak dua ini sebenarnya nggak ada ya status anak satu, anak dua, tapi anak yang pertama kemarin diputus, anak yang kedua barusan diputus kira-kira gitu ya, inisialnya BK. Dakwaan yang terbukti primer, nah, dengan susunan yang sama, subsidiaritas, pasal yang sama, kali ini yang terbukti primer, kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Nah, itu yang terbukti. Dan putusan ini memilih untuk menjatuhkan pidana pokok berupa penjara. Hanya tempatnya memang di LPKA, karena yang bersangkutan ini usianya belum genap 18 pada saat diadili. Sehingga tempatnya adalah di Bengkulu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lamanya hukuman yang dijatuhkan 2 tahun. Nah, 2 tahun ini kalau diukur dari lamanya pidana maksimal yang bisa dijatuhkan di pasal yang didakwakan dan terbukti, itu hanya turun 6 bulan. Dia tuh cuma bisa dihukum penjara 2 tahun 6 bulan. Walaupun apa yang dibunyikan 5 tahun itu untuk dewasa. Bagi anak dikurangi setengahnya. Nah, jadi 2 tahun 6 bulan dijatuhi 2 tahun. Direduksi 6 bulan. Kenapa? Bisa jadi ada keadaan-keadaan pada diri anak itu yang meringankan. Sebagaimana yang telah disebut oleh Hakim Tunggal, diantaranya, saya sebutkan ya, yang meringankan, dia mengaku menyesal. Dia telah pula memberikan biaya pengobatan yang jumlahnya 5 juta, lalu dia belum pernah dihukum. Nah, selain daripada putusan pidana badan ini, maka si anak diperintahkan pula dalam hal ini orang tuanya membayar restitusi yang angkanya 90 juta sekian-sekian. Nah, ini seperti itu. Artinya permintaan restitusi jaksa atau penuntut umum dikabulkan. Walaupun sebagian, kenapa? Karena ada pengurangan. Karena di dalam perkara sebelumnya sudah ada perintah untuk membayar sebagian. Kira-kira seperti itu. Jadi hukuman ini akumulasi pidana dan perdata. Karena restitusi ini aromanya perdata, perintah membayar sesuatu. Kalau dia nggak bisa bayar gimana? Pada akhirnya nanti ada penyitaan aset. Kalau asetnya nggak ada, maka orang tuanya harus menjalani hukuman. Nah, hukuman dalam ini pengganti aset yang tidak ada tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Lamanya berapa lama? 1 bulan. Tapi ini bukan pidana atas perbuatan anaknya melakukan kejahatan tadi, tapi karena dia tidak mampu membayar dan tidak punya aset. Kira seperti itu ya. Jadi bukan penjahat bapaknya yang menjalankan hukuman ini nanti, bukan. Karena dia nggak bisa bayar, guna kepentingan si anak, tidak pula memiliki aset untuk menambal angka yang tadi diperintahkan. Nah, itulah kira-kira hukumannya atau gambaran dari vonis yang dijatuhkan berkenaan dengan perkara yang barusan. Nah, kita sebut aja BK ya. Menyangkut lain-lainnya kan biasa itu ya. Untuk jaket, celana jeans dirampas itu dimusnahkan, bilas senjata yang notabene berbentuk arit ya atau kelewang atau apalah ya namanya, dia dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Lain daripada itu biaya perkara yang dibebankan kepada si anak Rp5.000. Nah, kira-kira itu ya untuk gambaran atau deskripsi dari putusan yang lalu pun putusan yang barusan tadi diucapkan. Apakah jaksa atau penuntut umum melakukan upaya hukum sementara sikapnya pikir-pikir? Berapa lama? Sejak esok hari. Kita hitung 7 hari ke depan. Besok 7 hari ke depan. Nah, kalau kebetulan 7 hari itu jatuhnya di hari libur, maka hari kerja pertama setelahnya. Kalau yang bersangkutan tidak menyatakan sikap, ataupun si anak pun bersikap sama, kan bisa juga anak itu punya upaya hukum lewat penasihat hukumnya. Dia berarti dianggap menerima putusan. Jadi kita tunggu ya, wait and see. Jadi sementara kita belum bisa mendapatkan kepastian, betapapun penuntut umum ataupun anak menyatakan sikap menyatakan banding hari ini, kita harus tunggu juga 7 hari karena ada peluang dia membatalkan, mencabut pernyataannya tadi di persidangan. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau ada pertanyaan gimana nih kalau ada indikasi? Nah, kalau memang ada indikasi lalu ada laporan yang masuk, maka laporan itu bila mana masuknya melalui pengaduan di PTSP,
pun yang bersangkutan melakukan pelaporan lewat Siwas, jadi Siwas itu aplikasi Bawas itu ya, Siwas Mari, maka tim dari Bawas yang akan turun melakukan pemeriksaan, ataupun bila mana ada pengaduan ke Komisi Judisial, dan bila mana yang bersangkutan itu kemudian benar diperiksa dan terbukti, ya maka pilihan hukuman yang dipertanyakan tadi kan sejelek-jeleknya ya kalau sejelek-jeleknya pemecatan kalau gambarannya ya, tapi kita kan bukan orang yang mengadili dalam perkara etiknya ya, ada non palu, ada teguran, pernyataan tidak puas dan seterusnya. Kalau yang paling jelek ya pemecatan, apalagi berkenaan dengan integritas, misal ada dugaan aliran uang dan sebagainya. Nah, Mahkamah Agung sedang gencar-gencarnya mendeskripsikan diri sebagai institusi yang sekarang ini berbenah, zero tolerance terhadap perkara-perkara yang transaksional. Artinya nggak ada maaf, nggak ada ampun, pasti yang terjelek. Nah, kalau ada laporan diperiksa lalu dia terbukti, pasti yang terjelek. Nah, itu kami jamin ya, karena Ketua Mahkamah Agung sendiri yang menyatakan sikap. Nah, kira-kira yang kami sampaikan ini bukan mendului ya, tetapi memberikan gambaran. Nah, gambaran, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang lain? Silakan Pak. Iya. BETP. Oh, BETP Daman ya, BETP. Ini saya tanyakan Pak, ya kan? Kalau kita perhatikan dari sidang yang termasuk hari ini, ya, kita berpikir hakim tunggal nih Pak, mereka dalam pertimbangannya lebih pertimbangan dari kepala pasti, ya, tidak bicara masalah untuk memutuskan perkara itu, ya, berdasarkan undang apakah penyidikan di acuan dari penyidikan di pihak Polres atau restoran itu seperti apa, ya, itu kita perhatikan di sini kan lebih ke PKP. Apa ini memang menjadi acuan dari pengadilan sendiri Pak, ya, tidak melihat fakta persidangan, fakta dari penyidikan atau seperti apa. Karena kita perhatikan tadi kan dari dua perkara, ya, yang pertama ya kan memutuskan polisi juga berdasarkan pertimbangan dari PKP. Yang kedua tadi juga kalau kita perhatikan dominasi juga Pak, ya, dari pertimbangan dari PKP juga Pak. Yang saya pertanyakan apa itu menjadi acuan, apa yang menjadi acuan ini? Tidak PKP menjadi sebuah pertimbangan untuk keputusan ini Pak. Terima kasih Pak. Masih ada apa gimana? Dijawab dulu ya. Jadi terima kasih ya pertanyaan yang ketiga ini dari Daman BETV ya. Ya kalau ditanya apakah status PK Bapas itu, maka undang-undang mengharuskan hakim itu memang mempertimbangkan. Dia mengikat, tetapi tidak mutlak. Nah, tetapi bila mana rekomendasi itu bersesuaian dengan sikap hukum dari si hakim, setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap, setelah mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan, ya maka dia tidak salah bila dia confirm dengan apa yang diminta dalam rekomendasi tadi. Tapi banyak juga putusan yang kemudian menepikan, kita nggak bilang mengenyampingkan aja, lebih halus, menepikan pertimbangan atau rekomendasi dari PK Bapas lalu memutus berbeda. Nah, tapi bisa sama, bisa beda. Banyak kalau mau dilakukan penelusuran, kira-kira putusan-putusan mana aja sih yang ada tahun ini atau tahun lalu apa rekomendasi Bapas, banyak bisa ditemukan berbeda dan dipertimbangkan kenapa kita berbeda. Lalu kenapa kita sama? Ya kira-kira karena spiritnya tadi. Nah, mungkin keadaan yang meringankan, lalu pertimbangan terkait dengan fakta, maka yang paling tepat adalah itu yang diputus. Kira-kira begitu. Nah, jadi mungkin itu bisa menjawab ya, bukan condong ke PK Bapas kenapa tidak secara mandiri buat pertimbangan, bukan, tetapi dia merenungi udah bahwa ternyata sikap hukumnya sama.
dengan apa yang direkomendasikan. Mungkin itu ya. Silakan yang lain. Oh ya itu. Nanti di ujungnya. Ada, boleh lagi, silakan. Ya, nggak apa-apa, pakai background. Ya, biar nama siapa, iyalah. Ayo. Ya, kawan-kawan sendiri aja kan. Ya, Ya, saya ikut. oke. Singkat aja Pak. Minta nama sekaligus sebagai apa Pak di kongres pers pada hari ini. Oh gitu. Ya, jadi harusnya perkenalan itu di depan ya. Ternyata perkenalan itu bisa juga dilakukan di ujung. Jadi kami di sini sebagai juru bicara. Kalau bahasanya sekarang itu nggak humas lagi, kira-kira gitu. Jadi jubir yang definitif. Sampai detik ini masih saya gitu. Kalau nama Mantiko Sumanda Mokhtar Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, biasa disebut SH-MKN. Nah, itu. Jadi Mantiko Sumanda Mokhtar. Lebih detailnya bisa dipantau di web, lalu kemudian masuk ke profil pengadilan, hakim dan pegawai, klik muncul nama saya. Nah, jadi gitu ya. Tapi itulah tadi yang saya sebutkan, tidak saya lebih-lebihkan nama itu, tidak pula saya kurang-kurangi. Gimana? Ini kami juga perlu menyampaikan ya, jadi kebetulan hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Curup ini, dia tersertifikasi semua untuk melakukan atau diizinkan untuk melaksanakan sidang anak. Nah, jadi udah mengikuti sertifikasi SPPA lah, kali-kali bahasa gitu ya. Jadi siapapun yang ditunjuk, baik pun hakim paling senior hingga hakim yang paling junior, siapapun di antara kami, sementara ini jumlahnya 5, semuanya bersertifikat termasuk Bu Eka. Nah, ya. Masih ada? Gimana? Masih nggak? Udah ya? Jadi gitu ya, saya tutup ya. Jadi kami dari pengadilan mau dianggap sebagai sahabat pers, kami terima kasih. Mudah-mudahan hubungan di antara kita romantis gitu maksudnya. Jadi nggak ada sentimen pribadi di antara institusi. Nah, kami berusaha terbuka, terakses, bukan lembaga yang menutup diri. Intinya welcome. Nah, gitu ya. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman. Informasi aja Pak. Tadi ada bicara masalah jiwanya. Perkara pertama ini. Nah, kalau si Wasmari itu confidential. Kalau orang masuk, dia akan berstatus PNS atau tidak, PNS di mana, umum dan seterusnya. Akses datanya itu langsung ke pusat. Ya, sampai hari ini informasi kita nggak akan tahu ada atau tidak, memang confidential. Tapi kalau dia menghadap oleh PTSP lalu bermohon secara manual, kita bantu masuk ke akses ke Siwas tadi. Jadi dia memang benar-benar langsung tembus ke pusat. Kita nggak tahu. Ya, terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Ya. Yuk. Foto pula. Nah, saya sholat dulu, itu permohonan lah. Belum, makanya nungguin tadi Bu. Ini kopi pegang dulu lah. Ya, oke aman. Ini pena Bu Norma.